Kita lanjutkan event 48 jam ini dengan Leroy Sané. Di pack kali ini, Sané masuk ke level double S. Ada highlight lain, 2 pemain level A dan 1 pemain level B. Semuanya 4 ya, Galatasaray semua. Event ini dapat rating vote bintang 2, yang artinya tidak terlalu direkomendasikan untuk digacha. 1 voters gacha, 13 voters lainnya tidak gacha. Secara persentase mendapatkan showtime Sané kali ini pun hanya 2%, sangat kecil. Dan 1 orang yang mau gacha ini siapa coba? 1 orang loh, dari 14 dan 13 tidak mau gacha, emang aneh. Kenapa tidak begitu worth it pack Leroy Sané ini? Mari kita bahas. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing, dan yang aku bandingkan saat ini sesuai dengan statistik dari sumber yang aku dapatkan. Silahkan follow juga akun sumber tersebut supaya kalian dapat info yang sama. Disclaimer juga, aku sedang di luar, jadi kalau misalkan ada ambien suara lain-lain, I'm so sorry. Tapi demi info yang super duper cepat, maka tetap kita lanjutkan. Langsung saja, Leroy Sané. Leroy Sané kali ini punya kemampuan dribble, lengkung, kecepatan, kekuatan tendangan yang sangat spesial sebagai penyerang sayap, walaupun passingnya kurang, dan offensive awareness-nya bagus tapi tidak spesial. Memiliki profil tim Galatasaray, negara Jerman, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, formnya tidak konsisten, dan ketahanan cederanya sedang. Secara profil dan statistik sebetulnya bagus loh, tapi secara performa tidak konsisten, gampang cedera, dan nggak bisa pakai kedua kakinya. Jadi bagus tapi tetap ada batasan. Kalau kita lihat dari sisi lengkung, akselerasi, kecepatan, kicking power, Sané ini tuh bagus. Finishingnya 91 itu cukup oke lah, dan kalau dibandingkan dengan Epic ini termasuk bagus. Dribblingnya oke, cuma memang masih kalah kalau dibandingkan sama Del Piero ya, dan kalah offensive awareness kalau dibandingkan sama David Villa. Tapi kalau dibandingkan dengan big time, Sané ini mirip sama Yamal dan Kvaratskhelia. Bedanya adalah offensive dan balance-nya nggak sehebat pemain tersebut. Dan kalau kita bandingkan sama Messi, ya jelas kalah karena top tier card Blitzscore saat ini. Tapi poinnya, Sané ini nggak terlalu agresif untuk masuk ke kotak penalti. Walaupun begitu, kemampuan lengkung dan kekuatan tendangannya sudah cukup banget untuk memaksimalkan skill blitzscorer-nya. Sekarang kalau kita bandingkan showtime Sané Galatasaray dengan showtime Sané Jerman, ada sedikit perbedaan dari sisi dribbling. Versi Galatasaray sedikit di bawah. Tentang kecepatan, versi Jerman juga lebih baik. Stamina versi Jerman pun lebih baik, lebih tinggi. Tapi di sisi lain, lengkung dan finishing versi Galatasaray ini lebih bagus. Jadi kalau butuh kecepatan, kalau punya juga, mending pilih Sané Jerman. Tapi menurut aku Sané Blitzscorer ini yang Galatasaray ini lebih oke karena bisa jadi pembeda secara langsung lewat tendangan lengkung jarak jauhnya. Jadi posisinya Sané ini bagus tapi nggak spesial. Ranking saat ini belum keluar, tapi seharusnya antara tier 2 atau 3 menurut aku. Dia tetap worth it untuk teman-teman yang sedang mengumpulkan skuad Galatasaray, terutama yang kemarin sudah dapat Osimhen ya. Nah, Sané ini bisa diangkut untuk melengkapi skuad kamu. Tapi untuk teman-teman di luar daripada itu, aku setuju sama mayoritas voters yang sebelumnya ya, memberikan bintang 2 untuk pack kali ini dan nggak terlalu direkomendasikan untuk gacha Sané. Walaupun bagus tapi tetap ada batasan, dan masih banyak pilihan penyerang sayap yang lebih bagus. Bahkan di showtime saja ada yang lebih baik, apalagi kalau misalkan sudah masuk ke kategori epic atau big time, pasti jauh lebih baik dari Sané. Setuju nggak sama aku, terutama sama review pack ini? Atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.